Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski tak pernah terfikirkan olehmu. Tiba-tiba mantan muncul di depan pintu rumahmu, bersimpuh dan memohon kembali kepadamu. Ya, jadi itu sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terfikirkan oleh kita. Wong kita saja sekarang berusaha untuk datang ke rumah mantan, dia menghindar terus. Bahkan sekarang kita sudah tidak bisa untuk berkunjung ke rumahnya, karena ketika kita sampai di gerbang rumahnya pun tetangganya sudah mendatangi kita dan bilang mantan tidak ada di rumah. Ya, sekarang bagaimana mungkin mantan yang ditemui saja tidak mau, kemudian justru datang ke rumah kita, bersimpuh dan meminta untuk kembali bersama kita lagi. Apa mungkin? Nah, jawabannya sebenarnya seperti yang sering kita bahas, bahwa di dunia fana ini semuanya serba mungkin untuk terjadi. Sesuatu yang dalam pikiran kita mustahil bisa terjadi, semuanya bisa terjadi jika Allah menghendaki itu terjadi. Nah, sekarang ya, ketika perpisahan ini sudah terjadi, kita pun sudah tidak pernah lagi bisa ketemu mantan, tidak pernah lagi bicara dengan dia karena dia selalu menjauh ya, memblokir media sosial kita dan seterusnya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi apa yang bisa kita lakukan, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, sekarang ketika mantan menjauhi kita, apa yang bisa kita lakukan lagi pada saat ini? Kita berusaha menjalani dan mengisi kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Yang bekerja, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, karena kita butuh uang kan untuk modal masa depan kita nanti. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kuliah dan sekolahlah dengan sebaik-baiknya, karena semuanya adalah modal di masa depan nanti. Apa yang harus kita kerjakan? Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kemarin kita kerja sambil harus terus mengurus mantan ke sana kemari, mengurus segala kebutuhan, keperluan mantan, kan itu yang kita lakukan kemarin. Ya, mengantar jemput dia ke sana kemari, bekerja untuk neraktir mantan dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa bekerja dan bisa mulai menabung. Waktu kita untuk antar jemput mantan ke sana kemari, menemani dia belanja, perawatan kecantikan dan seterusnya, itu kan waktu yang sangat banyak sekarang. Sekarang kita gunakan waktu itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita memperbaiki diri kita. Ibadah kita perbaiki. Yang sholatnya belum 5 waktu, nah sekarang diperbaiki. Ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang puasa bulan Ramadannya mungkin masih bolong-bolong, nah sekarang puasanya disempurnakan. Ya, yang malas berzikir, nah sekarang waktunya banyak kita gunakan untuk berzikir.
Ya, yang malas mengaji atau belum bisa mengaji, nah ini kesempatan bagi kita untuk belajar mengaji, ya, memperbanyak pula amal saleh, sedekah, zakat, dan seterusnya tadi. Kita perbaiki ketakwaan kita, ya, dan kita terus berdoa kan agar mantan kembali kepada kita. Dan setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Kita pasrah kepada Allah. Kalau ini semua kita lakukan, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita akan Allah berikan, akan Allah cukupkan, ya. Apapun yang menjadi doa-doa dan permintaan kita kepada Allah akan Allah kabulkan. Maka di dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga kita diajarkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Ya, jadi kita isi waktu kita dengan bertakwa kepada Allah. Kita isi waktu kita dengan bertawakal kepada Allah. Maka apapun yang menjadi kebutuhan kita akan Allah cukupkan. Maka jika kita membutuhkan mantan, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, walaupun sekarang mantan tidak mau kita datangi, dia yang akan datang ke rumah kita, bersimpuh dan memohon kembali untuk bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.